Oh, won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Oh, won't you rub your fingers down my spine? Halo Sobat Bi, selamat pagi. Selamat datang di Akurasi, ajang konsultasi dan supervisi para pengelola sistem informasi keluarga atau yang biasa kita sebut dengan SIGA. Nah, pengelola data keluarga ini Sobat Bi biasanya kita sebut dengan datiners ya. Nah, datiners ini adalah mereka yang mengelola data dan informasi baik di tingkat provinsi dan juga di lini lapangan. Nah, tidak terasa hari ini sudah Akurasi episode ketiga. Senang sekali saya Husnul sampai grogi nih karena hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yang keren banget. Hari ini senang karena bisa menyambut sedatiners dan semua Sobat Bi dalam episode ketiga di Akurasi ini. Nah, bagi para Sobat Bi dan juga datiners yang mungkin baru bergabung nih di program Akurasi, ini merupakan kolaborasi dari Direktorat Pelaporan dan Statistik dan juga Direktorat Komunikasi, Informasi dan juga Edukasi, di mana di program Akurasi ini kita dapat membahas segala hal tentang SIGA, memberikan wawasan yang mendalam dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para datiners semua atau juga Sobat Bi yang tertarik dengan data keluarga. Nah, selain itu, datiners juga bisa mendapatkan informasi yang akurat, terkini, solusi, ada juga tips dan trik dari berbagai tantangan terkait persigaan yang mungkin datiners hadapi di lapangan. Nah, masih di bulan Agustus, bulannya pemutakhiran PK24. Jadi khusus di bulan Agustus ini, Akurasi tayang setiap minggu nih, sesuai dengan request dari teman-teman datiners dan juga Sobat Bi semua, yang awalnya mau sebulan 2 kali, karena pemutakhiran ini lagi pada membara untuk menemani teman-teman datiners dan juga Sobat Bi di lapangan, sedang sibuk-sibuk pemutakhiran, kita sambil dengarkan Akurasi. Nah, di episode kemarin di minggu lalu kita sudah ngobrol-ngobrol dengan datiners mulai dari di provinsi, ada Mbak Maya dari Jabar dan juga Mbak Tiwi dari Babel. Dan juga ada berbagai live report dari lapangan. Dia ketemu beberapa manajer data, ada kader juga, ada beberapa provinsi juga, teman-teman di provinsi lain yang sedang monef di lapangan. Ternyata seru sekali ya pelaksanaan pemutakhiran PK24 ini. Nah, ini sudah di tanggal 21 Agustus, Sobat Bi. Di 22 Agustus besok ada sesuatu hal yang baru nih, pertama kali yang akan kita sambut di pemutakhiran PK24 ini. Nah, kira-kira apa ya gitu yang akan ada di 22 Agustus nanti. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang blog ECDI. Hal baru nih di pemutakhiran PK24. Nanti sudah kita hadirkan narasumber yang luar biasa, ahlinya langsung nih dari Ketua Tim Kerja Pengolahan, Analisis dan juga Evaluasi, yaitu Mbak Istiqomatul Fajriah Yuliati. Nah, ini juga merupakan statistisi ahli media di BKKBN yang mana hanya ada 2 orang. Nah, salah satunya si Mbak Yuli ini. Nanti Sobat Bi bisa berkonsultasi atau mungkin tanya-tanya soal ECDI ini seperti apa. Kita akan ngobrol lebih jauh, kita akan diskusi lebih dalam dengan Mbak Yuli. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Akurasi. Fingers down my spine. Girl, you look mighty fine. Oh, won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Oh, won't you rub your fingers down my spine? Di Radio Indonesia, radionya keluarga Indonesia. Masih di Akurasi, Sobat Bi, ajang konsultasi dan supervisi para pengelola SIGA. Bersama narasumber keren kita hari ini, ada statistisi ahli media, Istiqomatul Fajriah Yuliati SSIM Stat. Halo Mbak Yuli, apa kabar hari ini? Halo Mbak Husnul, kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa, masih tetap siap berkualitas nih, masih bulannya pemutakhiran PK24 ya. Oh ya Mbak Yuli, ini kan sudah masuk di minggu ketiga ya pemutakhirannya, berarti kurang 1 minggu lagi nih pemutakhiran PK24. Nah, kira-kira nih setelah proses ada pendataan begitu, terus apa nih stepnya gitu dari pemutakhiran PK24 ini? Kalau Mbak Yuli kan dari ketua tim ada pengolahan gitu ya kayaknya. Nah, kira-kira nih step selanjutnya apa nih dari pemutakhiran PK24? Oke, setelah
pengumpulan dari pemutahiran PK24. Nanti kita akan melakukan pengolahan, khususnya itu untuk yang lokus-lokus ECDI kita lakukan pengolahan terlebih dahulu. Kenapa? Karena nanti yang ECDI atau Early Childhood Development Index ini memang berfokus pada untuk mengukur indeks perkembangan anak usia dini. Itu nanti sampelnya hanya diambil 10 per desa lokus ECDI. Oke, 10 saja begitu ya. Jadi Iya. ada pengolahan terlebih dahulu, berarti mungkin nanti ada perbedaan juga ya dengan lokus-lokus yang mungkin nggak masuk di ECDI. Nah, sebelum lebih dalam nih, kira-kira ECDI itu apa sih Mbak Yuli? Kayaknya baru dengar gitu, di tahun-tahun sebelumnya sepertinya belum ada gitu. Ini mungkin ada datiners dan juga Sobat Bi semua, ini sebagai informasi juga, nanti mungkin bisa disimak nih cerita-cerita dari Mbak Yuli terkait ECDI, agar nanti teman-teman di lapangan jika ada pertanyaan, kemarin sudah didata nih pemutakhiran, kok ada didatengin lagi sama kadernya, ini apa lagi gitu. Jadi nanti mungkin bisa disimak lah apa sih pentingnya dan kenapa harus ECDI. Nah, mungkin gimana nih Mbak Yuli? Oke, terkait dengan ECDI atau Indeks Perkembangan Anak Usia Dini, ini merupakan sebagai salah satu indikator Bapak Ibu dari Sustainable Development Goals atau SDGs biasa kita sebut. Ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai proporsi anak usia di bawah 5 tahun, yaitu kita ambil di usia 24 sampai 59 bulan yang berkembang dengan baik atau on the track, berkembang sesuai dengan harapannya, sesuai dengan usianya, yaitu baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran dan juga psikososial. Nah, dari 3 domain ini Bapak Ibu, kalau kita lihat di samping ya, itu ada domain terkait dengan kesehatan, itu kita lihat terkait motorik kasarnya, lalu ada juga motorik halusnya, ada juga terkait dengan perawatan diri. Lalu ada juga terkait kemampuan belajar. Apa saja yang kita lihat? Kita melihat kemampuan anak ini terkait dengan bahasa ekspresifnya, lalu literasi, ada juga numerasi, ada pra-menulis dan juga fungsi eksekutif. Dan yang tidak kalah pentingnya juga, kita juga melihat terkait domain kesejahteraan psikososial. Itu adalah kita melihat bagaimana keterampilan anak dalam mengelola emosionalnya, lalu bagaimana dia berhubungan sosial dengan teman-teman sebayanya, atau juga kita lihat juga perilaku internal dan juga perilaku eksternal. Jadi dari 3 domain ini dan dibangun dengan beberapa subdomain, ini nanti akan disajikan ke dalam 20 pertanyaan sederhana yang ada pada blok ECDI di pemutakhiran PK24. Ini nanti kita akan bertanya terkait bagaimana perilaku anak dalam situasi kesehariannya dan juga keterampilan ataupun juga pengetahuan yang dimiliki oleh anak tersebut. Begitu. Dan di blok ECDI ini memang baru ya Bapak Ibu di tahun 2024 ini. Ini adalah indikator titipan dari Bappenas. Itu kenapa menitipkannya ke BKKBN? Ini ada beberapa faktor penting. Jadi yang pertama, kenapa? Karena pendataan keluarga yang dilakukan oleh BKKBN ini dilakukan 5 tahun sekali dengan metode sensus, dan setiap tahunnya dilakukan pemutakhiran dengan metode survei, di mana dalam melakukan target keluarga, kita menentukan target keluarga ini cukup besar sehingga memiliki potensi untuk menjaring sampel anak usia dini 24 sampai 59 bulan ini lebih banyak dibandingkan survei-survei lain. Jadi BKKBN dengan pendataan keluarga ataupun pemutakhiran ini memiliki potensi yang lebih besar untuk bisa mencakup anak usia dini. Itu yang pertama. Yang kedua itu terkait dengan peran kader, di mana kader ini adalah yang memang terkait dengan masyarakat yang ada di sekitar, sehingga dengan kita bisa memanfaatkan kader ECDI di lini lapangan, ini akan lebih banyak memahami konteks lokal di daerahnya. Jadi dia lebih tahu kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya. Luar biasa ya. Jadi kita perlu berbangga nih dengan kader-kader yang setiap tahun melakukan pemutakhiran, kemudian
rutin begitu. Jadi tidak semua ya, maksudnya nggak semua melakukan pemutakhiran data dengan konsisten gitu, maksudnya setiap tahun begitu, terlepas dari memang sudah diamanahkan ya di dalam undang-undang begitu. Tetapi ini cukup menarik kalau di pemutakhiran kan memang sasarannya keluarga ya, yang Iya, untuk ICDI ini dia lebih berfokus pada keluarga yang memiliki anak usia 24 sampai dengan 59 bulan, begitu ya Mbak ya Yul ya? betul Mbak Husnul. Oke, mungkin kita perlu menyapa juga nih teman-teman kader yang di lapangan yang sudah sangat luar biasa sehingga ini menjadi satu poin plus begitu untuk BKKBN karena kita punya pemutakhiran dan juga punya teman-teman kader yang sangat luar biasa untuk mendata di lapangan. Nah, tadi sudah disampaikan Mbak Yuli, kira-kira kan ada 20 pertanyaan ya. Boleh di-spill nggak kira-kira tuh gambaran pertanyaannya seperti apa? Untuk pertanyaan-pertanyaan itu lebih pada perilaku anak dalam keseharian. Contohnya, misalnya bagaimana apakah anak bisa menggunakan baju sendiri tanpa dibantu orang lain, atau terkait dengan apakah anak bisa memasang dan melepas kancing, karena kancing itu kan merupakan bagian dari memakai baju juga Bapak Ibu gitu. Lalu terkait juga dengan dengan kesehariannya itu, apakah dia mau berteman dengan teman-teman yang lainnya atau tidak. Lalu juga ada juga terkait bahasa atau literasi ya, itu ditanyakan apakah anak-anak bisa mengucapkan kata-kata seperti itu Mbak Husnul. Jadi sudah seperti yang sehari-hari ya, jadi nggak sulit gitu untuk teman-teman kader mungkin nanti melakukan pendekatan atau melakukan wawancara dengan keluarga atau pengasuh ya, bisa ibu atau dan yang lainnya juga. Nanti mungkin Mbak Yuli akan menjelaskan lebih detail terkait hal itu. Nah, namun begini Mbak Yuli, kan ini tuh masing-masing anak tuh kan mungkin berbeda ya perkembangannya. Terus mungkin di umur 24 bulan dengan yang di 36 bulan mungkin tahapannya sudah berbeda. Nah, ini gimana nih Mbak Yuli nih? Nanti takutnya jadi kayak apa ya? Aduh kok belum bisa gitu, takutnya begitu. Nah, sebetulnya bagaimana sih kalau kita lihat lebih dalam terkait perkembangan anak ini tuh kira-kira bagaimana? Oke, jadi gini Mbak Husnul, terkait dengan perkembangan anak, ini kan tidak ada jawaban yang benar dan yang salah ya, nanti pada saat responden akan menjawab pertanyaannya. Tapi ini lebih kepada bagaimana perkembangan anak sampai dengan saat itu, pada saat dilakukan pendataan. Jadi memang kita mengukur tumbuh kembang anak ini sesuai dengan kelompok usianya. Jadi mungkin bisa jadi anak 24 bulan belum bisa memasang dan melepas kancing. Itu nggak apa-apa, nggak ya, masalah. ya. Iya, nggak masalah. Jadi kita bisa melihat bagaimana perkembangan anaknya sehari-hari, atau bisa juga mungkin anak 24 bulan belum bisa menulis, nggak masalah. Iya, betul. Gitu. Baru juga 24 bulan. Iya, betul. Kadang-kadang ibunya nih yang lebih pengen cepat bisa gitu. Tapi kadang-kadang ya kita harus melihat nih bagaimana milestone untuk perkembangan anak ini. Jadi nggak masalah ya, nanti sesuai dengan apa yang sudah dijawab sesuai dengan kondisi yang senyatanya begitu ya Mbak Yuli ya. Iya betul, jadi tidak masalah, yang penting kalau bisa mungkin ada batasan minimum ya Mbak Husnul untuk setiap kelompok usianya. Jadi kalau misalnya untuk usia 24 sampai 29 bulan dia harus mencapai minimalnya ya itu 7 milestone. Lalu untuk yang 30 sampai 35 bulan itu minimumnya 9 milestone. Lalu yang 36 sampai 41 bulan itu ada 11 milestone untuk minimumnya, bisa lebih. Lalu yang 42 sampai 47 bulan 13 milestone minimalnya, dan yang terakhir 48 sampai 59 bulan ini minimalnya 15 milestone. Begitu. Oke, wah ini informasi yang luar biasa juga nih. Berarti nanti teman-teman kader, datiners di lapangan pada saat melakukan wawancara dengan keluarga ya sudah mengalir saja begitu. Jadi tidak usah memaksakan bahwa memang harus bisa, tetapi lebih berfokus pada saat dilakukan wawancara sudah sampai mana nih yang dibisain sama si anaknya ini gitu. Jadi kalau memang belum sampai di situ nggak apa-apa, karena memang masing-masing tahapan usia ini milestone-nya memang berbeda-beda. Begitu ya Mbak Yuli ya? Iya betul banget Mbak Husnul. Oke, kalau untuk ada informasi penting apa lagi nih Mbak terkait ICDI yang mungkin perlu diketahui oleh teman-teman terkait pelaksanaan pengukuran ICDI di lapangan? Oke,
Untuk yang pelaksanaan blok ECDI di pemutaran PK24, Bapak Ibu, kan kalau kita pemutaran PK24 itu sasarannya itu cukup banyak ya, 15 juta keluarga, itu memang level estimasinya itu sampai dengan kabupaten kota. Sedangkan khusus yang blok ECDI itu kita sebenarnya hanya mengambil 15 keluarga sasaran saja untuk yang ECDI, karena memang nanti hasil yang diperoleh itu untuk estimasi indeks ECDI ini hanya untuk level nasional, Bapak Ibu. Makanya dari 38 provinsi yang kita ambil itu hanya 250 kabupaten kota dari 514 kabupaten kota yang ada. Oke. Dan masing-masing kabupaten kota ini nanti diambil 2 kecamatan. Dan di masing-masing kecamatan kita ambil 3 desa. Oke. Gitu. Mbak Yuli, sebelum kita lanjut nih terkait sasaran pengukuran ECDI ini, ada sedikit yang menggelitik gitu. Tadi pengukuran yang level kabupaten kota dan nasional, mungkin bisa dijelaskan karena mungkin banyak sobat B juga dan Datiners nih yang mungkin masih agak awam gitu ya dengan bahasa-bahasa statistik gitu, karena kita nih ngobrolnya dengan statistisi begitu ya. Jadi gini, perlu coba nih kita ngobrol lagi lebih dalam terkait penghitungan estimasi parameter itu maksudnya bagaimana sih gitu. Oke. Jadi Mbak Husnul gini, kalau kita tadi pendataan keluarga yang kita lakukan secara 5 tahun sekali ya, itu menggunakan metode sensus, itu bisa sampai level paling bawah kita bisa melakukan estimasi. Namun kalau kita melakukan pemutahiran yang setiap tahun kita menggunakan metode survei, di mana di dalam metode survei sampel yang kita ambil harus mengikuti metodologi sampling yang ditentukan. Karena apa? Karena nanti hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Kita bisa melihat apakah data yang akan kita ambil ini untuk memperoleh estimasi sampai level mana. Jadi semakin rendah level estimasinya, maka sampel yang diambil pasti makin banyak. Begitu Mbak Husnul. Oke, berarti kalau pemutakhiran ini karena jumlahnya sampelnya lebih besar, jadi dia bisa mengestimasi sampai wilayah kabupaten kota begitu ya. Jadi, iya, betul. Jadi istilahnya kalau sampel ini kan mengestimasi itu berarti mengira-ngira gitu kali ya, bahasa mudahnya begitu. Tapi itu bisa menggambarkan bagaimana kondisi di wilayah kabupaten kota tersebut begitu. Iya, betul. Jadi estimasi ini dalam artian kita bisa memperkirakan kondisi populasi yang ada di dalamnya, walaupun kita hanya mengambil sebagian populasi saja, tidak semuanya. Begitu Mbak Husnul. Menarik nih, jadi belajar statistik kita hari ini Sobat B dan Datiners semua. Boleh nggak Mbak diceritakan gambaran sedikit saja begitu terkait proses pengambilan sampelnya ini tuh bagaimana sih cara menghitungnya atau mungkin memilihnya itu bagaimana gitu, mungkin bisa diceritakan. Oke, untuk yang ECDI sendiri ya Mbak Husnul, karena ECDI ini merupakan terintegrasi sampelnya dengan PK24, pemutahiran PK24. Jadi dari sampel PK24 yang ada, kita mengambil sampel kembali untuk kecamatan dan desanya ya, itu dengan systematic random sampling kalau kami istilahnya seperti itu. Jadi kita berdasarkan urutan tertentu untuk bisa mengambil kecamatan dan desanya. Lalu setelah kita tentukan desanya, lalu kita mengambil lagi nih di masing-masing desa mengambil 10 keluarga sasaran ECDI. Itu dengan cara yang sama juga dengan systematic random sampling. Cuman memang ini agak berbeda. Kenapa? Karena untuk pengambilan 10 keluarga ECDI ini kan langsung terupdate ya datanya dari data pemutahiran PK24. Makanya tadi kita cerita, jadi ada jeda waktu nih pada saat kita menutup pemutaran PK24, kita ada jeda waktu 3 hari ya untuk melakukan pengolahan ataupun cleaning secara sederhana untuk bisa kita menentukan sampel 10 keluarga sasaran ECDI. Oke, menarik nih.
ada systematic random sampling. Nah, nanti kita akan lanjut lagi nih, masih di pembahasan terkait sasaran pengukuran ECDI, belajar juga terkait teknik sampling. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut dengan Mbak Yuli, tapi kita break dulu sebentar biar agak rileks. Kadang kalau ngomongin soal data tuh kayak sepaneng gitu ya, kayak tegang banget gitu, karena kayak harus benar gitu, karena berkaitan dengan angka. Oke, jangan kemana-mana Sobat Bi dan Datiners semua, tetap di Akurasi. Fingers down my spine. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Bi Radio Indonesia, radionya keluarga Indonesia. Halo Sobat Bi, kita masih di Akurasi, ajang konsultasi dan supervisi para pengelola SIGA bersama dengan Ketua Tim Kerja Pengolahan, Analisis dan juga Evaluasi. Ada Mbak Yuli pagi hari ini. Tadi kita sudah bahas terkait konsep dasar ECDI, kemudian ada sedikit spill soal sasarannya, kemudian ada juga belajar statistik nih soal teknik sampling. Nah, tadi baru di situ kira-kira Mbak Yuli nih boleh nih diceritakan gambaran terkait pengambilan sampelnya tuh gimana ya kira-kira gitu, sampai kalau dilihat kan tadi ada 250 kabupaten kota, kemudian sampai di level keluarga ada 15.000 keluarga yang nanti akan menjadi sampel untuk pengukuran ECDI ini. Nah, mungkin Mbak Yuli bisa nih memberikan sedikit gambaran gitu terkait pengambilan sampelnya seperti apa. Oke. Pak Husnul, jadi terkait dengan pengambilan sampel khususnya keluarga ya, karena ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk bagaimana kita bisa mengambil 10 sampel keluarga sasaran ECDI. Jadi selain tadi dengan metode systematic random sampling, kita juga ada satu variabel sebagai secara implisit ya, untuk menentukan stratifikasi itu ada tingkat pendidikan kepala keluarga, Mbak Husnul. Jadi nanti keluarga sasaran yang diambil ini akan secara merata menurut tingkat pendidikan kepala keluarganya. Karena ditakutkan kan kalau misalnya kita random saja, itu ternyata bisa jadi hanya tingkat SD saja misalnya, betul. Gitu. Nah, kalau kita dengan menggunakan implisitnya itu adalah tingkat pendidikan, kemarin kami sudah coba juga, ternyata merata, tidak hanya SD saja yang bisa kita ambil sebagai sampel, tapi yang lulus SMP, SMA ataupun juga perguruan tinggi ini bisa dijadikan sampel juga. Oke, berarti dalam pemilihan keluarga yang akan diwawancara atau akan menjadi sampel, ini pada saat pemilihan sampelnya ini memperhatikan juga tingkat pendidikan kepala keluarganya. Iya, betul sekali. Ya, karena ini berpengaruh ya terhadap pola pengasuhan dan juga yang lainnya ya, sehingga perlu memperhatikan tingkat pendidikan kepala keluarga. Nah, berarti step by stepnya menentukan sampel wilayahnya dulu di mana, kemudian menentukan sampel keluarga-keluarga yang akan dilakukan survei sehingga dapat 10 keluarga di setiap desa, begitu ya Mbak Yuli? Iya, betul Mbak Husnul. Oke, terus terkait sasaran pengukuran ECDI ini Mbak Yuli, kira-kira apa lagi nih hal penting atau informasi yang perlu Sobat Bi dan Datiners semua ketahui? Oke, jadi kalau misalnya kita nih Bapak Ibu sudah mendapatkan 10 keluarga sasaran ECDI, nanti silahkan dilakukan pengukuran ECDI-nya, dan karena memang secara rata-rata itu memang satu keluarga itu memiliki satu anak umur 24 sampai 59 bulan. Namun tidak memungkinkan juga satu keluarga ini memiliki lebih dari 2 anak umur 24 sampai 59 bulan. Jadi selama memang dia diambil sebagai sampel, maka seluruh anak umur 24 sampai 59 bulan pada keluarga tersebut harus didata atau diukur untuk ECDI-nya. Oh, begitu. Jadi walaupun sampelnya ini diambil berdasarkan keluarga begitu ya, tetapi ternyata di dalam keluarga tersebut seluruh anak dengan usia 24 sampai dengan 59 bulan harus
harus didata begitu ya. Jadi nanti kader ini mewawancara ibunya untuk masing-masing anak begitu ya, diukur masing-masing. Iya betul. Jadi kalau misalnya ibu tersebut memiliki 2 anak, berarti ibu tersebut diwawancara 2 kali untuk anak masing-masing. Begitu Mbak Husnul. Oke, menarik. Jadi jangan sampai terlewat nih Sobat Bi. Ini agak sedikit berbeda ya dengan konsep pemutakhiran. Jadi kalau pendataan keluarga dan juga pemutakhiran pendataan keluarga, sasaran kita adalah keluarga atau keluarga khusus begitu. Di mana keluarga itu bisa terdiri dari kepala keluarga, istri dan juga anaknya, atau mungkin ada ayah dengan anak, ibu dengan anak, seperti itu. Nah, satuannya keluarga. Jadi yang ditanyakan itu seputar terkait keluarga tersebut begitu. Mungkin Sobat Bi nih yang mulai menarik atau tertarik dengan data keluarga. Nah, ini mungkin sebagai informasi sedikit terkait sebenarnya pendataan keluarga itu apa begitu. Nah, sedikit berbeda dengan ECDI seperti yang disampaikan oleh Mbak Yuli tadi. Sebetulnya sasaran yang diamati dalam ECDI, survei ECDI ini adalah si anak gitu. Walaupun satuan sampelnya adalah keluarga, begitu ya Mbak Yuli ya? Ya betul Mbak Husnul. Oke, berarti harus tetap didata untuk semuanya. Kalau misalkan ada 2 anak usia 24 sampai dengan 59 bulan, berarti harus didata, diwawancarai 2 kali untuk masing-masing anaknya, begitu. Ya betul Mbak Husnul, untuk masing-masing anak yang akan diukur. Oke, selanjutnya siapa yang menjadi responden yang bisa kita wawancara ini siapa? Apakah harus ibunya atau gimana Mbak Yuli? Ya, oke Mbak Husnul, sedikit agak berbeda juga dengan pemutahiran PK24. Kalau pemutahiran PK24 itu kan yang menjadi responden itu adalah istri atau kepala keluarganya. Oke. Nah, kalau yang ECDI ini diutamakan adalah ibu kandung anak tersebut. Ibu kandung ya? Ibu Diutamakan kandungnya ibu kandung. diutamakan. Oke. Namun kalau misalnya tidak ada atau misalnya bisa jadi meninggal gitu, maka boleh digantikan dengan anggota keluarga lain yang paling dekat dan mengenal anak tersebut. Oke, berarti sehari-hari nih yang mengurus keperluan anak siapa begitu ya. Jadi dia paham dengan perkembangan si anak ini begitu ya. Jadi bisa ayahnya, neneknya begitu. Iya betul Mbak Husnul. Atau bisa juga mungkin tantenya yang mengurus dia sehari-hari, Oke. itu juga nggak apa-apa. Boleh ya? Boleh. Dan yang terakhir, kalau misalnya yang tadi ibu kandung tidak ada, lalu anggota keluarga lain yang dekat dengan anak juga tidak ada, ini boleh dengan pengasuhnya yang memang sehari-hari berinteraksi dengan anak. Oh, boleh juga ya dengan pengasuh berarti ya? Boleh, tapi memang diutamakan harus ibu kandung Harus ibu terlebih kandungnya dahulu. dulu, oke. Iya, karena ini memang kami mengharapkan jawaban-jawaban terkait perkembangan anak itu meminimalkan jawaban tidak tahu. Begitu. Jadi diharapkan memang respondennya itu benar-benar tahu perkembangan anak tersebut. Betul, berarti di pertanyaan itu memang ada opsi jawaban tidak tahu ya. Tetapi seminimal mungkin nih jangan sampai memilih untuk tidak tahu gitu ya. Iya betul. Jadi di pertanyaan 20 pertanyaan tersebut memang ada pilihan opsi tidak tahu. Namun yang jawaban opsi tidak tahu ini memang nanti pada saat analisis itu ke arah yang negatifnya Mbak Husnul. Jadi ya. diminimalkan untuk jawaban tidak tahu ini. Begitu. Siap. Oke, Mbak Yuli, tadi kan sudah disebutkan ya, sudah tampilkan juga bahwa jumlah sampel itu adalah 15 keluarga ya, yang sudah terintegrasi juga dengan sampel pemutakhiran PK24. Nah, nanti Mbak Yuli kira-kira kalau misalkan di lapangan, ternyata si kader ini nggak menemui si keluarga yang akan diwawancara. Nah, itu bagaimana? Apakah kader boleh mengganti sampelnya atau enggak? Atau bagaimana? Oke Mbak Husnul, dari 10 keluarga sasaran ECDI yang sudah kita ambil ya, sudah kita tentukan sebagai sampel dalam aplikasi ini, itu tidak boleh atau tidak ada penggantian sampel keluarga. Kenapa? Karena pelaksanaan ECDI ini tidak jauh berbeda ya waktunya dengan proses pemutakhiran PK24, sehingga kalaupun ada perubahan entah itu perpindahan ataupun juga ada yang meninggal, ini akan sangat sedikit sekali. Begitu Mbak Husnul. Oke, itulah kenapa berjalan beriringan begitu ya. Nah, selanjutnya nih Mbak Yuli, kira-kira
bisa nggak di-share gitu terkait lebih detail mengenai ECDI, terkait metode pengumpulannya bagaimana, pelaksanaannya kira-kira kapan, terus nanti teman-teman kader di lapangan, Datiners ini terkait tools yang digunakan. Kalau PK kan mungkin kita sudah familiar ya, ada aplikasi, ada juga wilayah-wilayah yang mungkin terkendala, ada sinyal internet masih menggunakan formulir. Nah, untuk ECDI ini bagaimana? Apakah sama atau mungkin ada metode yang berbeda gitu, Mbak Yuli? Oke, Mbak Usnul, kita share dulu. Jadi untuk yang pemutahiran PK24 blok ECDI ini memang secara metode pengumpulan datanya itu sebenarnya sama. Jadi itu dengan metode kuantitatif melalui wawancara, kunjungan dari rumah ke rumah keluarga sasaran ECDI. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah wawancara, tidak melakukan observasi kadernya, hanya wawancara dan jawabannya sesuai dengan pengakuan responden. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk instrumennya Mbak Usnul, ini ada formulir pemutahiran PK24 blok ECDI. Ini nanti ada informasi terkait respondennya, informasi terkait anaknya, nama, umur gitu, dan juga 20 pertanyaan yang memang harus dijawab oleh responden. Semua harus terisi ya, nggak boleh ada yang terlewat ya. Tidak boleh ada yang terlewat. Oke, apalagi Mbak Yuli nih? Oke, lalu untuk toolsnya atau alat pengumpulan datanya, di sini yang pertama itu untuk yang metode formulir ya. Jadi kita untuk lokus desa ECDI ini kita berikan dua opsi Mbak Usnul. Ada yang boleh menggunakan formulir, ada juga yang bisa langsung input di dalam aplikasi ECDI-nya. Jadi kalau misalnya metode formulir nanti silakan diisi melalui formulir oleh kader ECDI-nya. Lalu kalau misalnya dia memilih metode smartphone, maka nanti kader ECDI bisa langsung melakukan perekaman datanya pada aplikasi pemutahiran PK ECDI. Oke, berarti kalau terkait tools ini sebetulnya mirip ya dengan pemutahiran PK24 ya. Kalau dia wilayahnya smartphone berarti langsung input si kader. Kalau menggunakan formulir berarti nanti akan ada proses pengolahan lebih lanjut gitu ya. Ada penginputan lagi dari hasil yang sudah didata melalui formulir oleh kader begitu. Ya, kalau untuk waktu pengumpulannya, kira-kira kapan nih Mbak Yuli nih? Oke, kalau untuk waktu pengumpulan dari ECDI, Mbak Usnul, pastinya kita harus menunggu selesai dulu ya pemutahiran PK24 di lokus ECDI. Jadi kalau kita kemarin jadwalkan bahwa untuk pemutahiran PK24 lokus ECDI ini selesai di tanggal 17 Agustus, Mbak Usnul. 17 Agustus sudah merdeka. Sebentar lagi, ya, dan sebentar lagi ya, 5 hari lagi, Mbak Usnul. Sudah lewat. Ya, sudah ditutup. Oh ya, ya sudah nanti. lewat, betul. Iya, betul. Oke, lalu nanti di tanggal 18 sampai dengan 21 Agustus kita melakukan semacam pengolahan sederhana ya. Kita melakukan cleaning untuk menentukan sampel 10 keluarga sasaran ECDI. Nah, baru gongnya itu di tanggal 22 Agustus kita mulai melakukan ECDI sampai dengan 22 September 2024. Jadi cukup panjang Mbak Usnul, nanti yang ECDI betul. itu 1 bulan penuh. Oke, berarti mulainya besok banget nih tanggal 21 Agustus. Gimana Sobat Bi dan Datiners semua sudah ready di lapangan untuk memulai pengukuran ECDI-nya. Dan waktunya memang cukup panjang ya, 1 bulan, di mana satu desa hanya 10 keluarga ya yang diukur. Nah, ini berarti cukup punya waktu gitu untuk benar-benar memastikan misalnya nggak ketemu sama ibu kandungnya, oke mungkin bisa janjian besok bisa ketemu lagi begitu ya kira-kira Mbak Yuli biar lebih berkualitas gitu datanya. Iya, dan jangan lengah juga Mbak Usnul. Jadi walaupun panjang ya 1 bulan, takutnya lengah malah kebablasan. Mudah-mudahan tidak ya, karena ini kan sampelnya hanya 10 keluarga saja. Siap-siap, ini pesan penting nih dari Mbak Yuli ya untuk seluruh Datiners dan juga Sobat Bi yang mungkin menjadi kader untuk pengukuran CDI ini. Jangan lengah. Nah nih walaupun waktunya 1 bulan tapi ayo cepat kita buat listingnya, mana keluarganya, jadwal ketemuannya kapan. Kalau belum ketemu nanti segera janjian lagi begitu. Karena kadang kalau sudah riweh gitu ya dengan pendataan terus nggak berasa nih tiba-tiba udah tinggal seminggu aja, tiba-tiba sudah di akhir masa pendataan gitu. Jadi jangan sampai lengah. Jadi pastikan dalam waktu 1 bulan itu sudah selesai dengan wawancara 10 keluarga gitu ya. Terus ada informasi apa lagi nih Mbak Yuli untuk terkait pengukuran ECDI ini? Oke, tadi selain waktu
pengumpulan untuk petugas pengumpul datanya juga Mbak Husnul ini sebenarnya hampir sama dengan pemutahiran PK24. Di situ ada manajer pengelolaan, ada manajer data di tingkat kecamatan ya Mbak Husnul, lalu ada supervisor di tingkat desa ya, disupervisi oleh supervisor. Dan untuk yang kader pemutahiran PK24 blok ECDI ini hanya ada di tingkat desa saja Mbak Husnul, karena kan tadi sudah disampaikan satu desa itu hanya 10 keluarga, sehingga posisi kader ini hanya ada di tingkat desa, tidak seperti PK24 kan ada di tingkat RT ya. Betul. Nah kalau yang ECDI ini hanya di tingkat desa. Oke, berarti satu desa satu kader ya yang mendata begitu ya Mbak Ya Yuli betul Mbak Husnul. Dan jangan lupa ya untuk di petugas di lini lapangan ini untuk saling berkoordinasi Mbak Husnul, supaya pelaksanaan ECDI-nya ini lancar di tempat Bapak Ibu semuanya nanti. Oke, kira-kira bagaimana nih tips dan trik untuk berkoordinasi ini? Maksudnya siapa saja yang harus dilibatkan dalam berkoordinasi, kemudian mungkin intensitasnya tuh harus bagaimana gitu. Mungkin Mbak Yuli bisa kasih tips dan trik gitu untuk teman-teman dan Sobat Bi di lapangan yang mungkin menjadi kader dan manajer data atau mungkin manajer pengelolaan gitu. Oke, untuk koordinasi itu biasanya di teman-teman lini lapangan itu membuat semacam jaringan komunikasi ya Mbak Husnul ya, bisa dengan WhatsApp ataupun yang lainnya, di mana nanti isinya itu antar kader di wilayah tersebut, atau nanti ada manajer data, ada supervisor dan manajer pengelolaan, sehingga untuk komunikasinya itu bisa berjalan dengan lancar, baik itu terkait administrasinya ataupun juga kalau ada permasalahan helpdesk itu bisa nanti saling berbagi info juga di dalam jaringan komunikasi tersebut. Oke, berarti harus tetap menjaga nih alur komunikasinya ya, jangan sampai ketinggalan kalau ada info-info dari helpdesk, karena demi kelancaran. Kadang kalau aplikasi kan suka ada trouble-trouble kecil gitu ya, ini pasti akan diinfo nanti secara berjenjang dari teman-teman di helpdesk. Oke, Sobat Bi dan Datiners, kira-kira ada pertanyaan nggak nih untuk Mbak Yuli? Barangkali dari teman-teman manajer data atau juga manajer pengelolaan yang mungkin join, ada pertanyaan? Belum? Aman? Masih? Oke, baik. Kalau gitu, sebelum lebih lanjut nanti kita ngobrol, sapa juga dengan teman-teman. Mungkin kita akan break dulu sebentar, jadi jangan kemana-mana, tetap di Akurasi. Fingers down my spine. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Bi Radio Indonesia, radionya keluarga Indonesia. Masih di Akurasi, Sobat Bi. Luar biasa, semangat sekali kita pagi hari ini ya, masih bersama dengan Mbak Yuli, statistisi ahli media di BKKBN. Tadi kita sudah ngobrolin nih soal ECDI, mulai dari apa sih dan kenapa harus dilakukan ECDI, kemudian sasarannya siapa aja gitu, sudah lengkap ya. Ini besok tanggal 22 Agustus banget nih kita akan mulai hari pertama pelaksanaan untuk ECDI. Nah mungkin ada Sobat Bi dan Datiners yang sudah join juga. Mungkin bisa saya sapa dulu, kira-kira sudah siap atau belum nih persiapan ECDI-nya bagaimana nih? Atau lagi riuh nih di lapangan, cek-recek. Ada siapa ya nih kira-kira, ada dari Maluku Utara kayaknya nih. Halo, selamat pagi. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya memang PLKB di Halmahera Barat, Iya. tetapi saya diperbantukan di Pokja Datin. Oke, Bapak, luar Jadi biasa. masuk gabung. Nah, kira-kira gimana nih Pak Betul. persiapan ECDI-nya? Apakah sudah siap untuk mulai mendata? Insya Allah kita siap. Tuh, sudah aman ya? Untuk progres pemutakhirannya sudah selesai, Pak? Belum, kalau progres pemutakhiran masih di bawah 50%. Untuk lokus-lokus yang ECDI, apakah sudah mendekati 100%? Kalau yang SCDI bisa
60-70%. Oke, berarti semoga terkejar ya sebelum penutupan untuk penginputan data pemutahiran. Mudah-mudahan bisa terkejar, Mbak. Amin, amin. Jadi nanti pada Iya. saat penarikan sampel ini sudah aman begitu ya Mbak Yuli datanya, sehingga pemutakhirannya harus dituntaskan dulu begitu. Ya betul Mbak Husnul. Mungkin boleh saya bertanya dengan Pak Abi ya Mbak Husnul ya? Boleh, langsung gas. Ya, Pak Abi, kalau di Maluku Utara untuk lokus yang ECDI ada yang menggunakan formulir Pak Abi? Rata-rata menggunakan formulir, Mbak. Oke, rata-rata menggunakan formulir. Jadi pastikan ya Pak Abi ya, besok Halo. di tanggal di besok pada saat pelaksanaan ECDI itu formulirnya sudah sampai di kader Pak Abi ya. Salah, Bu. Iya. Masalahnya kita di sini dari letak geografis yang agak sulit karena yang masuk lokus ECDI itu 1 hari perjalanan darat, terus nyambung pakai kapal lagi juga, Bu. Wah, Karena kepulauan iya ya betul. Pak Abi ya. Kepulauan di Maluku Utara ya. Kita strukturnya kepulauan. Oke. Cuaca lagi Gitu. aman kah Pak di sana? Sementara nggak jelas cuacanya nih, kadang hujan, kadang tiba-tiba panas. Saya Iya. untuk informasinya Mbak Yuli, saya sebentar menuju ke salah satu kabupaten yang lokusnya di Kabupaten Halmahera Selatan, letaknya di Kaiwa Barat, sama yang satu itu di Kasiruta Barat sama Kaiwa. Terus untuk Kasubidatinnya Ketua Pokjadatinnya Mbak Dian, kebetulan dia dalam perjalanan ke salah satu kabupaten juga yang masuk lokus ECDI, yaitu di Kabupaten Halmahera Timur, di Kecamatan Wasile sama Wasile Timur, Mbak. Oke. Makanya dia nggak bisa gabung, lagi di jalan. Lagi cek-cek persiapan ya untuk ECDI-nya Ya, ya. siap. Siap. Oke, terima kasih Pak Abi. Mungkin perlu diperhatikan Mbak, juga ya. Ya, Bapak. Bisa saya tanya satu ke Mbak Yuli? Ya, boleh silakan Bapak. Mbak Yuli, maaf, terkait indikator di slide pertama tadi Mbak Yuli boleh ditampilkan? Oh, sebentar Pak. Terkait Yang milestone-nya. perkembangan anak ya Pak, Perkembangan anak. menurut usianya Ya, gitu ya, Pak. ya. Oke, bagaimana Pak? Ya, ini yang untuk usia 7, maksudnya 7 apa ya ini? Oh, 7 Oh, iya. terus untuk 24 sampai 29 bulan itu 7, maksudnya 7 Minimal yang harus dicapai gitu. Ini gimana? ya Kira-kira ini Pak Yuli? minimal 7 milestone yang harus dicapai Pak. Jadi dari 20 pertanyaan nih Pak, itu Ya, minimal milestone, ya, milestone. jadi dari 20 pertanyaan yang diajukan ya untuk ECDI Pak, minimal seharusnya 7 ini terjawab ya, begitu Pak. Contohnya seperti itu. Iya. Jadi ini minimal, kalaupun lebih di atas 7 ya Pak ya, untuk usia 24 sampai 29 bulan, Maksudnya, ini lebih baik ya, Mbak. lagi begitu. Paham. Tapi ini nggak perlu dirisaukan kan ya Mbak Yuli, maksudnya nggak harus menjawab minimal ini, tapi sesuaikan saja. Gini Mbak Yuli, maaf ya. Iya Mbak, karena pada saat saya buka di panduan untuk ECDI, ternyata tidak saya dapati untuk milestone ini. Makanya kalau bisa di-share untuk ke Pokjadatin terkait dengan milestone tersebut, supaya paling nggak kita sampaikan, karena teman-teman kader maupun PLKB pasti bertanya-tanya milestone-nya apa. Nanti dikiranya lagi pas kita ikut PIM 2 atau PIM 3, karena di situ kan milestone. Baik Pak, ya. Tapi sebenarnya Mungkin kalau bisa di-share nanti di milestone-nya panduan yang- ECDI ada Pak, Siap. cuman memang tidak dalam bentuk grafik Pak, tapi dalam bentuk kata-kata. Tapi Iya. mungkin kalau dalam bentuk grafik kan ini memang lebih mudah ya Pak untuk Betul. dipahami. Nanti kami share juga Pak. Oke, terima Siap, makasih Mbak kasih. Yuli. Sama-sama Pak Abi. Terima kasih Pak Abi. Semoga Ya. sehat selalu, lancar persiapan ECDI di Maluku Utara. Oke, kita beralih sejenak di Yogyakarta. Sepertinya sudah ada yang join. Halo, Yogyakarta. Halo Mbak Husnul. Halo Mbak Zudi ya. Kira-kira gimana nih persiapan Ya. ECDI di Jogja Mbak? Mungkin bisa diceritakan. Oke. Alhamdulillah sudah siap Mbak. Nanti kita sudah mulai start ya di tanggal 22 Agustus. Persiapan yang sudah dilaksanakan Mbak antara lain
kami sudah pemetaan terkait dengan kader nggih. Kemarin sudah disampaikan untuk kader bisa dari kader TPK ataupun kader BKB ataupun kader PK24. Ini kami sudah mendapatkan kader-kader tersebut. Ini kebetulan untuk lokus ICDI di daerah istimewa Yogyakarta ini ada 4 Kapanewon, ada Kapanewon Sedayu, kemudian Kapanewon Imogiri, kemudian Kapanewon Berbah dan Kapanewon Pakem. Ini alhamdulillah sudah siap nggih. Nanti akan kita laksanakan workshop juga. Untuk kegiatan workshop ada workshop yang di tingkat nasional nggih dilaksanakan oleh BKKBN Pusat, kemudian workshop di tingkat provinsi. Ini nanti diundang juga dari OPDKB Kabupaten Kota, kemudian MPMD dan kader ICDI. Kemudian nanti untuk daerah istimewa Yogyakarta seperti pelaksanaan pemutakhiran PK24 kita 100% menggunakan smartphone nggih. Oke, siap. Full smartphone ya. Ya, full smartphone. Kemudian nanti dalam pelaksanaannya Mbak, kita juga nanti akan dibentuk WA group nggih, baik itu yang di tingkat provinsi maupun di tingkat Kapanewon. Itu nanti selain WA group kita juga ada helpdesk, itu melalui webnya BKKBN nggih. Nanti monggo terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan nanti bisa kita fasilitasi. Oke, Ya, siap. seperti itu. Terima kasih Mbak Ya. Zudi, sharingnya sudah siap banget nih kayaknya ya, sudah Ya. aman. Nah, Sobat B semua dan Datiners, kita kayaknya sudah di ujung sesi nih Mbak Yuli. Tapi sebelum berakhir, ada 2 pertanyaan untuk kuis. Jadi silakan nanti Sobat B bisa langsung raise hand. Ada 2 pertanyaan, nanti akan ada hadiah untuk Sobat B semuanya. Pertanyaan yang pertama, kapan pelaksanaan pengukuran ICDI ini? Nah, oke, silakan. Pak Abi nih, udah raise hand lagi. Gimana, tanggal berapa Pak untuk? Tanggal 21 sampai 25 Agustus Mbak 2024. Gimana Mbak Yuli, betul nggak nih jawabannya? Untuk pengumpulan ICDI-nya Pak, coba diingat-ingat Pak. Tadi ada di Pengumpulan. materi pengumpulan Iya. ICDI-nya Pak, bukan pengolahannya. Oh, Gimana? sorry. Iya. Gimana Pak, tanggal berapa pengumpulan ICDI? Pas? Tanggal 20 20? sampai dengan 20. Oke. Masih belum tepat ya Belum Mbak tepat, Yuli ya? iya, belum Oke, tepat. Mungkin baik. ada Mbak Zudi Ya. tuh, Mbak Usnul. Mbak Zudi, tanggal berapa pelaksanaan ICDI? Untuk pelaksanaan nanti akan dimulai tanggal 22 Agustus sampai dengan 22 September. Oke, gimana Mbak Yuli? Betul banget. Betul sekali. Yeay. Nanti Yeay. bisa hubungi admin ya Mbak Yudi untuk pengiriman hadiahnya. Oke. Siap. Satu pertanyaan lagi, Pak Abi. Mungkin nanti bisa coba lagi nih, Pak. Masih ada satu pertanyaan lagi. Ada berapa jumlah keluarga yang menjadi sampel ICDI secara nasional? Totalnya berapa nih? Nah, ini udah raise hand lagi Pak Abi. Gimana? Langsung dijawab Pak. Berapa jumlah sampel 15. keluarga? 15 apa? 15 kakak secara skala nasional. Masa 15 kakak saja? Kan satu desa 10 keluarga. Kalau nasional berarti ada 15 titik-titik. Nah, titik-titiknya nih apa nih kira-kira? 15 apa Pak? Sedikit lagi. Saya lagi di jalan masalahnya jadi. Ya, oke, baik. Oke, sudah ada yang raise hand lagi. Mohon maaf belum tepat ya Pak Abi. Mungkin besok bisa join lagi akurasi biar dapat hadiahnya. Ada Fadila. Kak Fadila nih. Ya, ada berapa? Ya, Mbak. 1.500, Mbak. 1.500. Betul nggak nih Mbak Yuli nih? Betul sekali Mbak Usnul. Lokusnya ada 1.500 desa, begitu? 1.500 desa. Keluarganya tadi yang ditanyakan keluarga ya. Keluarga. Kalau keluarganya jadi berapa Mbak Fadila? Keluarganya berapa jumlah total keluarga? Sampel. Satu desa diambil 10 keluarga, berarti keluarganya ada berapa kalau kita ambil tadi 1.500 desa? Sudah agak siang ya. Ini hitung-hitung. 15.000. Oke. Oh, Akhirnya 15.000. Betul ya Mbak Yuli ya? Ya betul Mbak Oke, Usnul. baik. Jadi ada 1.500 desa, satu desa 10 keluarga. Jadi total sampel secara nasional ada 15.000.
Oke, baik. Yang Bapak Ibu, kakak-kakak yang sudah berhasil menjawab kuis bisa menghubungi ke nomor admin ya, sudah di-share di kolom chat. Nanti akan dikirimkan hadiahnya. Bagi yang belum beruntung, tetap nantikan episode akurasi di minggu depan. Nanti kita coba lagi dengan kuis-kuis menarik lainnya. Baik, tidak terasa kita sudah di akhir sesi untuk episode akurasi kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Tadi kita sudah banyak sekali belajar terkait statistik juga dengan narasumber hebat kita hari ini, statistisi ahli media Mbak Yuli. Jadi jangan lupa follow sosial media untuk Bi Radio dan juga Pusat Pengendali Data Stunting, karena nanti akan ada informasi-informasi yang di-share melalui sosial media tersebut. Sampai ketemu di akurasi episode selanjutnya.